Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afla Malai Zain dari Prodi Sistem Komputer dengan teman saya. Nama saya Muhammad Abi dari Prodi Sistem Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal ini, yaitu dengan judul Distribusi Binominal Analisis Kepuasan Generasi Z dengan Layanan E-commerce yaitu Shopee. Yang pertama abstrak. Generasi Z merupakan kelompok demografis yang lahir dan tumbuh bersama perkembangan teknologi digital, sehingga memiliki preferensi unik dalam perilaku belanja, khususnya pada platform e-commerce. Preferensi ini menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi para pelaku e-commerce untuk memenuhi kebutuhan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan generasi Z terhadap layanan e-commerce. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data diperoleh melalui penelusuran literatur dari publikasi resmi dan basis data digital yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang memengaruhi kepuasan generasi Z meliputi harga yang kompetitif, kualitatif, produk yang baik, kemudahan akses platform, keberadaan diskon, jaminan garansi, serta kecepatan pengiriman. Selain itu, generasi Z menganggap belanja online sebagai aktivitas yang praktis dan efisien. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pelaku e-commerce untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepuasan konsumen dari kelompok generasi Z. Kemudian untuk metode penelitian dibacakan oleh teman saya. Ya, jadi metode penelitian ini yang pertama ada subjek dan objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada kepuasan generasi Z terhadap layanan e-commerce dengan menggunakan objek penelitian yang mencakup kepuasan generasi Z terhadap layanan e-commerce. Subjek penelitian adalah siswa dan mahasiswa yang ada di Kota Pekanbaru dalam rentan usia 16 hingga 24 tahun. Generasi Z memiliki preferensi dan perilaku yang berbeda dari generasi sebelumnya karena perkembangan teknologi digital dan internet. Yang kedua ada teknik pengumpulan. Teknik ini sudah diteliti dan menggunakan penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif ini adalah cara sistematis untuk mempelajari data dari peristiwa dengan menggunakan statistik matematika atau komputasi. Secara khusus, penelitian ini menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan data kuantitatif melalui kuesioner yang dirancang dalam Google Form dan diedarkan melalui platform WhatsApp orang yang berada di Kota Pekanbaru. Yang ketiga ada teknik pengolahan data, pengumpulan data, penyuntingan editing, pengkodean atau coding, dan tabulasi adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk penggarapan data, pada penelitian ini juga ada 4 tahapan yang digunakan untuk mengolah data. Pertama, data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner kepada siswa dan mahasiswa berusia 16 hingga 24 tahun yang berada di Kota Pekanbaru. Kemudian pernyataan yang ditulis oleh responden diperiksa untuk penyuntingan fokus penelitian adalah kelengkapan tanggapan responden terhadap informasi yang diberikan dalam kuesioner. Selain itu juga selalu menjawab pertanyaan ketiga, memberikan kategori untuk jenis data yang sama untuk setiap data disebut pengodan atau coding. Indikator yang termasuk ketersediaan K, kualitas dan kondisi produk KKP, waktu pengiriman WP, biaya pengiriman BP, keandalan pengiriman KP,
komplain dan pengiriman KDP, dan mutu informasi MI. Instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian ini, data diperoleh dari pengisian kuesioner. Isi kuesioner disandarkan pada variabel penelitian, yaitu layanan e-commerce dan kepuasan. 8 indikator dikembangkan untuk mengukur layanan e-commerce, ketersediaan kondisi, dan kualitas produk, waktu, harga, keandalan, komplain pengiriman, mutu informasi, dan kepuasan. Dalam penelitian ini, skala Likert berkisar antara 1 dan 5 poin. Dengan 1 menunjukkan sangat tidak setuju, 2 poin menunjukkan tidak setuju, 3 poin menunjukkan cukup setuju, 4 poin menunjukkan setuju, dan 5 poin menunjukkan sangat setuju. Di bawah ini adalah tabel instrumen penelitian yang disusun juga. Jadi instrumen penelitiannya ada variabelnya ini layanan e-commerce itu, dimensi, ketersediaan produk, ketersediaan ini, lalu ini ada penyataan. Jadi layanan e-commerce ini yang pertama barang tersedia saat melakukan pemesanan ini itu. Nah, untuk hasil dan pembahasan sudah dijelaskan oleh rekan saya, Afla. Untuk hasil dan pembahasan, karakteristik responden. Penelitian ini melibatkan siswa dan mahasiswa berusia antara 16 dan 24 tahun yang dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Sebagai hasil dari penyebaran kuesioner yang dikirim melalui link WhatsApp Google Form. 52 responden dari 320 siswa dan mahasiswa dengan 40 perempuan dan 12 laki-laki. Gambar 1. Berikut menunjukkan karakteristik responden berdasarkan usia dan jenis kelamin yang telah diringkas. Untuk yang warna kuning sebanyak 23% dari laki-laki, kemudian 77% dari perempuan. Ini beberapa usia, ada 24 tahun sebanyak 6%, 23 tahun sebanyak 8%, 16 tahun sebanyak 4%, 17 tahun 6%, 18 tahun 8%, dan begitunya. 9 kategori usia ditemukan yang terdiri dari usia 16 hingga 24 tahun, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Daftar semua kategori usia tersebut berdasarkan frekuensi dan presentasenya. Ada 2 responden pada usia 16 tahun dengan presentasi 4%. Pada usia 17 tahun ada 3 responden dengan presentasi 6%. Pada usia 18 tahun ada 4 responden dengan presentasi 8%. Pada usia 19 tahun ada 6 responden dengan presentasi 11%. Pada usia 20 tahun ada 8 responden dengan presentasi 15%. Pada usia 21 tahun ada 9 responden dengan presentasi 17 tahun. Ada 2 jenis kelamin dalam ruang lingkup pengguna e-commerce Shopee yang terdiri dari 52 orang yang disurvei menurut tabel 1. Sebagian besar responden perempuan yaitu 40 orang dengan presentasi 77%. Dan sisa responden adalah laki-laki yaitu 12 orang dengan presentasi 23% karena laki-laki jarang bertransaksi melalui e-commerce Shopee. Untuk artikel yang kami dapatkan yaitu berasal dari Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan, yaitu akreditasi Sinta 4, Sinta 4. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Abi dan rekan saya Afla Malaizai pamit undur diri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terus stop share. Oh, Terus, 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 oh.